Oke. Halo, aku sedang mau reaction. Wait a minute. Okay, I'm back. Um, Iqbal, first of all, I want to make a reaction about the Next Prince, episode 7, episode 7. Entah berapa kali aku harus menghela nafas setelah menonton episode 7. It's it's really good, and I don't expect it about that duration. Biasanya 30 menitan atau 40 menitan gitu. Terus tengah jalan tuh aku gini, ini kok nggak selesai ya perasaan. Pas lihat durasi ternyata 1,5 jam, buset kata gua mah ya. Dan emang cukup padat ya episode 7 itu. Dari Charan yang dipecat jadi dari Charan yang dipecat dari jabatan kepala pengawalnya, terus tiba-tiba Kanin harus dilatih sama orang baru yang mana Kanin nggak percaya sama sekali, bahkan orang-orang sekitar juga, bahkan sampai Cakri aja yang biasanya dia kayak blow on itu dia ngerasain ada yang gak beres gitu sama si pelatih barunya si Kanin itu. Dan gue kesel banget, jujur gue kesel banget sama pelatih Jo itu. Gue kesel banget tuh kayak apa sih, lu sengaja banget bikin dia luka dari awal tuh. Dia udah mencurigakan dia terus pas latihan Anggar tuh dia kayak senyum miring, senyum tipis gitu lah. Gue mau udah tahu lu mau nyelakain si Kanin kan biar dia nggak fit gitu loh si badannya untuk mengikuti pertandingan gitu. Dan turn out emang dia dia mainnya cukup kasar ya menurut aku. Dia menjalankan rencana atau misi yang dikasih sama, of course kita tahu Pangeran Ratchata, pemimpinnya Pucung Pisut. Dia cukup kasar dan cukup tidak mungkin emang terorganisir, cuma terlalu gegabah gitu. Jadi orang-orang tuh jadi udah tahu gitu. Gue udah tahu emang gak mungkin makanannya dari pas yang panah itu, kayaknya dari anak panahnya deh. Soalnya kan mungkin emang rencananya Kanin kan pengen latihan manah di lapangan karena dia pengen ketemu Charan kan. Dan kata gue teh dia pengen ketemu Charan. Gue merinding. Dia pengen ketemu Charan, dan gue agak aneh sih sama anak panah yang ditancapkan ke tanah, karena nggak harus berbulu gitu kan. Untungnya Charan Kaninnya tuh udah waspada gitu sama si busur yang direkomendasikan sama si pelatih Jo itu. Tapi ternyata
ini gue udah gini, ini kayaknya dia anak panahnya deh, soalnya ada bulu-bulunya gitu. Jadi kan si Kanin tuh mana kan, pasti mana. Nah, terus si targetnya tuh bukan di depan, malah targetnya tuh jalan kan ke depan, ke atas gitu kan. Terus si aku tuh udah kayak ini antara emang di serbuknya atau emang di mananya gitu. Terus kayak berarti bener dong dugaan gue, ada serbuk si pelatih hijau itu masukin serbuk ke anak panahnya kan. Dan aku juga suka sama scene si Putri Eva. Dia bilang katanya, kenapa sih emang kalau misalnya gue cewek gitu, emangnya cewek itu nggak bisa memimpin, emangnya cewek itu nggak punya kekuatan lebih gitu, atau kayak emang cewek itu selamanya lemah kah gitu, atau sebenarnya aku tuh bisa menerimanya. Dia bilang kayak katanya dia bisa menerima omongan orang-orang. Terus dia balik nanya, emang papa yang belum bisa menerima katanya. Ya. Girl, respect kata gue mah. Dia tuh kayak bener-bener I want equal gender. Aku ingin ada kesetaraan gender di sana, karena nggak semua wanita itu lemah gitu. Maksudnya kekuatan wanita itu lebih besar ya guys ya daripada laki-laki. Membuktikan itu. Dan gue udah suka Eva tuh gila ya. Aku mendeskripsikan Eva tuh, dia cantik, dia lucu, apalagi dia pas ngomong pikanin. Wow, she's so gorgeous, and she kind, she brave, and she really tall. Untuk ukuran yang menurut aku kayak Magne ya, dia tuh mukanya kayak Magne gitu. Dia mukanya bener-bener anak kecil banget, tapi she's tall guys. She's tall. I don't know berapa tingginya dia, tapi she's definitely tall ya. Dia bersetara sama Jimmy dan Om Kret aja. Sumpah pas ada di bedes itu mereka semuanya masuk frame kan. Mereka keren banget. Dan di episode kali ini tuh Jimmy Omnya nggak terlalu intens ya seperti episode kemarin. Tapi di sini lucu aja. Tai. Episode kali ini dibuka oleh Net JJ guys. Sumpah JJ itu kata gue keren banget ya. Dia pas lagi makan berdua tuh sama Pangeran Calvin. Dia kan dia sama pas jadi karakternya, dia kayak nunjuk Pangeran Calvin. Dia kayak damn JJ you're attractive. JJ ya, wow, dia sangat dominan sekali. Dan terus gue udah mulai kayak pas si J-nya tuh bilang, kamu itu kok bisa ya punya rumah mewah kayak gini gitu, apakah sebenarnya kamu itu orang kaya yang berteman dengan bangsawan, atau kayak berteman dengan para pengusaha, atau kayak gitu atau jangan-jangan kamu itu pangeran yang mau pertukaran pelajar. Calvin langsung he dropped his expression like, am I being cut? Apakah gue tertangkap? Padahal Calvin tuh sebenarnya mau jujur sih. Menurut aku ya Calvin tuh mau jujur karena dia pengen kayak dia tuh
orangnya jujur, tapi dia tuh gak mau nanti si J-nya tuh jadi menghormati dia gitu. Kayak tiba-tiba bilang yang mulia atau gimana, dia pengen pengen yang benar-benar temenan, pure temenan gitu loh, bukan tanpa memandang kasta atau tanpa memandang eh, dia adalah seorang pangeran atau gimana ya. And then oh ya, ada satu lagi tuh, pelatihnya Eva mulai muncul. Eva tuh yang jadi dominan gak sih nanti? Gue ngerasa ya, si pelatihnya itu lebih kecil daripada Eva, tapi gak tau ya. Dan Eva tuh lebih dominan sumpah. Malahan yang waktu episode kemarin tuh di Ubar itu, wah, kata gua mah ya, dia cantik banget tapi bisa jadi ganteng banget anjir, kayak gue naksir please gue naksir sama Eva jujur aja ya. Terus oke, oh iya, karakter penting yang sangat-sangat menghibur saya, yang sangat-sangat wah keren banget, Cakri. Big plus to Cakri, big plus to Cakri. Cakri itu aku jatuh cinta sama Cakri. Aku suka sama karakternya Cakri, kayak wow, he's so expressive. Aku tuh gak pas waktu dia adegan sama Tuan Wirun kan. Oke, ternyata ada slide jatuh cinta gitu. Wirun sama Cakri. Wow. Wow, karena aku shape semua. Terus ada Wirun sama Cakri tuh kayak, Tuan Wirun boleh gak aku tahu di mana cara gitu. Dan then ada pengawal kan, ada pelayan gitu, buat pelayan itu. Gue tuh lucu banget, aku lihat ekspresi pegawai kayak ya mana ya, gue kasih tahu apa enggak ya, gue kasih tahu ya. Buat Tuan Wirun sih sebenarnya kayak dia ngikutin. And then part lucunya tuh dia, mohon maaf, part lucu tuh dia segede itu, terus dia sembunyi di balik batang pohon yang kecil. Dan tololnya pelayannya tuh gak lihat Cakri. Apa karena emang gelap gitu atau gimana tuh. Itu lucu banget sih, kayak gue masih Cakri. Ini kalau nggak ada Cakri gue stres sendiri sih. Kayak terus yang di adegan apa ya, pas saya pas kandinya sakit. Wow, ini udah bagian-bagian akhir ya, yang emang agak rawan untuk gila gitu ya, agak rawan untuk gila gitu. Apa ya, kayak bener-bener kayak wah ini cara udah sih, bener kata gue mah, cara udah jatuh cinta banget sih. Terus dia bener-bener langsung lari. Itu menurut gue mah jauh ya, tempat dia lari sama tempat si Kanin pingsan itu menurut gue mah jauh. Dan dia langsung lari dan terus langsung apa sih, gendong si Kanin. Kata gue deh, Pak, lu tidak merasa ini kah, tidak merasa capek, kalah atau gimana gitu lah.
belum sumpah itu juga biasa ya udah kecintaan mah kayak gitu. Dan itu benar-benar khawatir sih, semua orang ya, bukan bukan cuma caran atau kanin gitu, tapi semua orang, bukan semua caran dulu, bukan cuma caran, cakri atau bahkan padu paraja atau bahkan bapaknya gitu, tapi emang semua orang tuh bener-bener kayak emang kanin tuh deserve to be loved ya. Terus aku tuh ya masih bertanya-tanya, kan si pengawal Pangeran Rajata yang di Bujang Episode itu dia bilang katanya gini, aku mendapatkan info dari mata-mata yang ada di Azawati Latin, katanya kalau kayak memberitahukan informasi tentang si Kanin yang ke klub atau gas atau apa gitu, aku lupa. Nah aku nggak terlalu fokus sama itu kan, dan langsung kayak di situ gue langsung bertanya, ini siapa yang jadi mata-matanya di Azawati Latin? Apakah menurut aku ya, apakah Tuan Wirun? Tiba-tiba aku terpikir Tuan Wirun, atau siapa nih? Pasti obvious yang banyak ketemu sama si Caran atau sama si Kanin gitu. Tapi yang ada di benak gua tuh cuma Tuan Wirun doang. Dia nih tiba-tiba muncul gitu, maksudnya ter tiba-tiba terkenal gitu, bukan terkenal sih, tiba-tiba keluar, tiba-tiba masuk frame gitu. Aku bahkan dari dulu gak tahu ya siapa namanya atau emang aku tidak memperhatikan gitu. Terus okay, aku tidak menyangka kalau Caran akan senekat itu. Dia beneran nungguin Kanin tidur cantiknya, dan gue tidak menyangka kalau si Caran itu sampai mainin apa ya, gini kan, kayak gak bahaya tah, tapi ya emang kekuatan cinta sih kayaknya itu. Dan si Kanin langsung sadar gitu aja. Terus ternyata pas dia bawa tuh Cakri kan, terus Cakri itu ngerti kalau si Kanin tuh kesulitin dia, pangeran yang kemarin jaga kamu itu bukan aku, tapi kepala pengawal Caran gitu. Gue kayak dia tuh kayak aku panggil kepala pangeran aku panggil kepala pengawal Caran ya buat nemanin kamu. Terus tiba-tiba datang tuh Caran, terus Cakri mundur kan. Terus si Kanin tuh kembali mengulang kembali atau mempraktekkan kembali apa yang dilakukan sama si Caran kan, gitu. Kayak oh iya ternyata rasanya sama gitu. Nah kan mungkin meskipun pingsan kerasa kan siapa yang kayak. Terus terus aku kayak please liatin reactionnya Cakri, dan diliatin kan, emang dia masuk frame gitu tapi nggak diliatin di shoot gitu. Cakri tuh kayak hidup Kapten Cakri gitu. Hidup Kapten Cakri. Terus aku agak bergetar pas bilang di ruangan ini hanya ada kita berdua, hanya
Piran,แล้วก็ and me gitu kan. Terus sih caranya malah bilang,ใช่ di sini coba ada Piran, แล้วก็ Nin. Aku kira tuh bakal disebut Nong Kanin kan, Nong Kanin. Tapi ternyata Nin. Boleh gak mana kameranya? Aku mau lambain tangan ke takut gitu. Ntar capek dan it's not the extreme part you guys. Ntar aku harus mengembalikan kewarasanku. Dia bilang, si Kanin tuh bilang, aku mengizinkanmu untuk melakukan hal yang berada di luar tugas gitu. Maksudnya ya kita kan cuma berdua di sini, jadi kita hapuslah jabatan tentang kepala pengawal dan pangeran itu. Terus gini, gue kesel banget, jujur gue kesel banget sama bajunya Caran. Kayak udah teh pakai face ya, si Kadinnya susah gitu buka face ya. Terus itu kemejanya juga kancingnya gede-gede anjir, pelana kancingnya sampai atas kan, sampai head gitu. Terlewat itu. Wow, aku tidak menyangka ya. Kalau Kanin bakal take off Caran pants like that. He uses feet for lowering Caran pants kayak. Ada jujur ya, emang Zinyo tuh belum banyak seksinya, tapi aku nonton Spotify, terus ada juga di Notipe sedikit ya. Terus apa ya yang sunrise gitu pokoknya. Yang baru berani itu dari anak Domundi. Yang baru berani itu tutor Yim di Battle of Fighters, dan itu bukan diproduksi sama Mandi, tapi sama luar deh kalau nggak salah. Ya, ini Battle of Fighters kayaknya bukan project Domundi deh gitu, karena kan, tapi aku nggak tahu ya, itu emang bukan project Domundi atau gimana gitu. Dan itu aku kayak kaget. Tapi balik lagi ke the next match. Aku sih tidak menyangka kalau akan naked itu. I don't expect that to zebra be naked like that. Pas sumpah ekspresinya Nyunyu, kata gue mah ekspresinya Nyunyu keren banget. The H-word face, his facial expression when he got high, he definitely hit Whitney doing a great job, because wow, muka dia tuh sangat meminta gitu, kayak
dan aku tidak di KTP juga kayak gitu, cuma tidak tidak sepugar TNP ya. Kayak ada Nyunyu yang making face kalau dia he enjoy it, dia enjoy it, and ya lu gimana lah, lu tau lah, buka-buka begitulah jadinya kayak keren sih. Untuk episode 7 ini mengesampingkan adegan NC yang ada di belakang, jujur sih ini tuh cukup padat ya, karena emang belum sampai ke konflik, mungkin menuju ke konflik, dan mungkin dikejar sama episode juga, jadi kenapa durasinya 1,5 jam, nggak kayak biasanya yang cuma 1 jam aja, enggak, karena mungkin ngejar target tetap kayak gitu. Tapi keren sih, menurutnya cukup dipadatkan dan cukup bener-bener padat gitu, jadi semuanya masuk gitu. Keren sih jujur, the best untuk TNP. Tapi aku nunggu konfliknya Jimmy nunggu konfliknya Ramin sama Paitai. Apakah akan seangset itu? Kita tidak tahu. Kalau untuk Matt JJ mungkin buat Calvin sama Jay, karena itu benar-benar side karakter. Jadi main karakternya tuh Jinyu kan, side karakternya tuh Jimmy Om. Terus ada Matt JJ dan ada Eva sama si yang jadi Eva sama pelatihnya itu. Tapi aku sangat menantikan angset ya guys ya, karena gak ada angset gak hore, karena mungkin ya kalau ini tuh tentang emang beda kasta semua sih, si pangeran sama kepala pengawal, terus pangeran sama pelayan. Iya kan dia sebut si Paita itu disebut pelayan atau gimana? Terus pangeran sama commoner kan, terus putri sama pelatih. Dia agak kompleks sih kayaknya, but I definitely wait for Jimmy Om story because it will break my heart and I love to be break my heart. Dan aku suka untuk dihancurkan guys, oleh cerita, bukan oleh kejadian nyata, tapi oleh cerita, karena angset adalah genre terdebas ya. Sekian untuk review TNP hari ini. Kenapa aku ingin review TNP The Next Prince episode 7 ini? Karena sebenarnya banyak yang dibahas, tapi aku tidak tahu akan membahas apa. Pokoknya amazed banget sama TNP ini, dan juga karena durasinya 1,5 jam, jadi aku ingin membahas dan ingin mereview sekaligus ingin mengeluarkan ke-excitedanku karena akhirnya Charan dan Kanin melakukan, karena akhirnya Charan dan Kanin itu bisa bersatu dengan bentukan Cakri. Hidup Cakri. Oke guys, sekian, bye bye. Sampai jumpa di review lainnya yang gak tahu kapan.